Tapi kenapa langsung di internasional, nggak ikut yang Putri Pariwisata dulu? Nah, yang di nasionalnya tuh Miss Nusantara. Oh, Nah, Miss Nusantara Miss itu. Nusantara. Jadi Miss Nusantara itu pemenang-pemenangnya itu dikirim ke beberapa yang lain, kayak aku Miss Tourism, ada yang lain ke Miss Aura. Oh. Jadi sesuai karakter Iya. gitu, sesuai tujuan mereka lah. Misalnya mereka kan udah sering lihat aku jalan-jalan, terus sering lihat aku orang blasteran, Iya. jadi kayak mungkin pas nih untuk ke Miss Tourism World. Oh, gitu. memang sana ya, memang hobinya juga jalan-jalan, Iya. touring pakai motoran. Fun fact, aku suka motoran. Oh, Terus ya kalau lihat IG-nya motoran pakai Royal Enfield. Nah, sekarang pakai motor. sekarang kalau aku di rumah beli R15 juga yang kayak punya teman aku. Karena kayak kalau motor kegedean juga kayak di Jakarta agak pegel Nggak nih ini ya. ya, apa? Agak pegel nih, macet nih. Aku waktu itu pernah yang paling jauh tuh 3-4 jam itu di Garut ke pantai selatan, Sayang Hela kalau nggak salah Oh, namanya. sayang Sayang hilang. Sayang 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 hilang. Helang. Oh, sayang hilang. Sayang Helang. Ini sering touring-touring nih kayaknya. Tapi waktu itu aku belum punya motor. Pinjam. Jadi minjem motor temen, minjem motor ninja. Suaminya pasti dari luar ya, Bu ya? Orang Iya. Denmark ya. Eropa Utara. Jadi di sana tuh dingin banget, sama kayak di Cikoneng. Jadi kayak enak lah kalau tinggal di situ. Cocok ya, Bapak? Cocok, itu katanya dibilang gitu, itu adalah cuaca yang paling pas di dunia. Bahwa Mana? Situ? ya tidak terlalu dingin seperti negaranya, tidak terlalu panas seperti mungkin di negara Timur Tengah. Iya. Jadi paling cocok ya. Semuanya tidak perlu pakai AC, semuanya nyaman lah gitu, comfortable. Terus polusi kan juga nggak terlalu banyak kayak di Jakarta. Jadi lebih seger lah intinya kalau tinggal di sana. Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR, hadir lagi di Ngobrol di PR. Hari ini kita ketemu yang cantik-cantik nih ya. Sebuah kehormatan juga bagi kita nih. Kedatangan ada namanya Sofia Rebecca Albeck dan ibunya Bu Eli Simanjuntak. Sebagai gambaran, beliau ini nanti akan mewakili Indonesia untuk Miss World Tourism ya. Betul. 2026 di Cina ya, Agustus nanti ya. Pada Agustus. Ada Agustus nanti. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, kita sih pengen ngobrol santai ya. Kenapa kok milih Miss World Tourism, terus perjalanan BK dari kecil gimana? Pengen sih ngobrol dari ibunya dulu sih Bu ya. Gimana Bu, ceritanya BK akhirnya bisa sampai tahap ini kan kalau nggak salah sempat tahun 2024 juga Miss Nusantara, terus ada Putri Kebaya ya Bu. Ya. Emang diarahkan dari kecil BK-nya seneng atau gimana? Oh ya, ngomong-ngomong, ini tinggalnya di Cileunyi Manglayang di gunung. Siapa yang tahu ya? Dekat Batu Kuda, sering main ke Batu Kuda belum nih? Sering ke sana. Gimana Bu ceritanya? Saya juga pengen tahu kok di Cileunyi milihnya kenapa Bu? Kita tinggal di Cileunyi sebenarnya semuanya mengalir aja ya. Berawal daripada saya punya om yang tinggal di sana di Cibiru. Setelah itu biasalah aku suka kan orangnya curiosity saya tinggi. Yeah. Saya lihat kok bagus ini kayaknya ya, pemandangannya bagus. Terus oh iya ada yang mau jual tanah. Saya bilang udah kita beli aja. Setelah itu kita bangun rumah dan gitu kita mulai tinggal di situ. Terus tinggal di situ begitu sama Jakarta Bandung lah ya. Yeah. Jakarta Bandung sampai sekarang. Sampai sekarang 21 tahun ya. 21 tahun. Iya, 21 tahun. Dari mulai belum jalannya masih tidak Batu-batu. layak, batu-batu Oh, gitu. ya. Ya, batu-batu, tanah-tanah. Jadi kayak kalau ke sana tuh kayak penuh perjuangan. Ngalamin juga ya BK? Ngalamin juga. Jadi emang sering kan sekolah di Jakarta ya, Iya. tapi memang sering pulang ke sini ya. Frekuensinya cukup persentasenya banyak ya. Mungkin 50-50% kali Oh ya. gitu, Cileunyi Pride ini ternyata tuh. Cikoneng Pride, Cikoneng Pride. Cikoneng Pride. Nah, BK sendiri memang dari kecil kan kalau dekat di Manglayang kan berarti dekat dengan alam gitu ya. Nah, ternyata BK juga senang di alam juga ya kalau saya ngeliat gitu ya. Emang dari kecil memang sering naik ke Batu Kuda gitu ya, Bek? Sering, biasa kayak kalau weekend kita lagi family time atau kayak kalau ada temen-temen yang sering ke Bandung juga kita ajak ke Batu Kuda, terus kita di sana kayak ngeliat sambil ngeliat view, sambil makan di warung, terus kayak ya udah turun lagi, hitung olahraga lah ya. Hitung olahraga daripada di Jakarta kan yang kayak penuh dengan kemacetan gitu. Kalau di sini kan tinggal kayak keluar rumah, jalan, nyampe, duduk, ngobrol-ngobrol, pulang lagi gitu. Dekat banget sama Batu Kudanya itu tuh? Deket. Mungkin Tapi cuma- nanjak. Iya, Jadi maksudnya. nanjak banget. Ya. Sampai ke atasnya berarti ya kalau naik? Sampai ke atas. Oh, menarik juga. Emang dari kecil memang senang gini, Bu?
Kebetulan saya dan suami saya dan itu sama alam itu seperti kita menyatu ya. Kita suka aktivitas outdoor. Yeah. Kita nggak suka di dalam kayak mall gitu. Kita gitu. lebih seneng pokoknya bener-bener ya udah di luar aja. Yeah. Dan anak-anak saya sudah biasain juga nggak diantar supir, nggak ini naik angkot, ingat? Naik itu bis suka juga naik bis atau naik apa Gojek. semua, naik Gojek, naik segala macam semuanya kita Dibiasakan sudah. dibiasakan. Jadi mereka lebih mandiri lah transport, jadi tidak susah. Iya. Suaminya pasti dari luar ya Bu ya? Orang Iya. Denmark ya. Eropa Utara. Kenapa? Eropa Utara. Eropa Utara. Oh. Jadi di sana tuh dingin banget, sama kayak di Cikoneng. Jadi kayak enak lah kalau tinggal di situ. Cocok ya Bapak Cocok. suami. Sangat cocok. Siapa namanya? Jan Pak Albeck. Jan Albeck ya. Sangat cocok di sini. Di Cilenya itu ya, di Cikoneng. Udah menyatu dia. Sekarang pun lagi di sana dia. Oh, Udah gitu. nggak mau kemana-mana. Enak sekali. Cocok. Itu katanya dia bilang gitu. Itu adalah cuaca yang paling pas di dunia. Bahwa Mana? Situ? ya tidak terlalu dingin seperti negaranya, tidak terlalu panas seperti mungkin di negara Timur Tengah. Iya. Jadi paling cocok ya. Semuanya tidak perlu pakai AC, semuanya nyaman lah gitu, comfortable. Terus polusi kan juga nggak terlalu banyak ya di Iya. Jakarta. Jadi lebih seger lah intinya kalau tinggal di sana. Berarti 55% ya tadi katanya di sini 50% iya. di Jakarta karena memang suami kerja di sana juga. Iya. Iya. Bioka juga sekolah di sana. Udah lulus, Biok? Udah lulus 2024. 2024. Jadi tahun ini setelah Miss Tourism World bulan September mau lanjut kuliah di Itali. Oh. Merantau juga keluar negeri. Alhamdulillah masih sempat ketemu ya kalau nanti udah jadi Miss. Karena kan udah ini juga di modeling juga ya. Di modeling juga. Diarahinnya sejak kapan? Kalau mau cerita dari jauhnya ya ada begini. Dulu waktu Rebecca masih kecil, sebenarnya abangnya yang saya suka masukin. Karena abangnya ini anak kedua. Ini anak kedua. Anak saya yang pertama namanya Marcel Daniel Albeck. Dia sudah kuliah sekarang di Denmark, Copenhagen. Ambil teknik ya konstruksi. Setelah itu, tapi Rebecca ikut-ikutan. Dibawa lah ikut-ikutan. Bukan dia mau ikut-ikutan. Tiba-tiba dia pulang, kok ini anak, saya bilang gini, udah pakai make up. Lu ngapain, saya bilang gitu. Pas umur berapa? Umur 5 tahun. Umur 5 tahun, 6 tahun. Ternyata tante saya, dia bilang, gue daftarin aja. Anak lu cakep juga. Oh iya deh, nggak apa-apa, saya bilang kayak gitu. Tapi saya nggak arahkan yang terbaik aja. Totalnya dia juara. Dari apa itu waktu itu pas pageant apa? Juara. Dari sebenarnya YAPMI. Dari YAPMI itu untuk model anak tahun 2016 ya. 2016 ya. Umur berapa waktu itu Beka berarti masih? Berarti 10 tahun. 10 tahun. Ya, 10 10 tahun. tahun ya. Abang aku umur 11. Oh, justru abangnya dulu ya yang Abangnya. ikutan. Sebenarnya kebanyakan tuh abang aku duluan, aku sering ikut-ikut aja nemenin. Terus kebanyakan orang kayak, ih sayang banget nggak daftar. Akhirnya kayak ya udah dimasuk-masukin gitu kan, kayak kompetisi anak kecil gitu. Cukup besar juga ajangnya waktu itu YAPMI. Kalau saya lupa singkatan YAPMI itu apa. Namun dia juara 1, tapi saya juga tidak. Dan itu waktu itu jurinya saya ingat Bapak almarhum Aris Merdeka Sirait. Oh, ya, menteri soal anak ya. Ya, soal anak ya. Jadi saya bangga juga, saya bilang gitu. Waduh, saya nggak nyangka karena saya ingat banget ya, juara 3, juara 2. Ya, saya udah. Pokoknya yang penting PD-nya aja dapat ya. Juara 1, Sofia Rebecca Albeck. Hah? Saya bilang gitu. Itu baru pertama kali itu. Baru pertama kali. Itu yang kompetisi gede baru pertama kali. Iya, besar. Nah itu pada awalnya aku tuh nggak masuk, abang aku yang masuk. Malah tiba-tiba aku yang menang ujung-ujungnya, jadi kayak bingung nih. Iya. Gitu. Dari situ terus. Ya, Dari situ terus. karena ajangnya lumayan besar. Ya, seperti itu. Nah terus yang terakhir tuh, saya menarik sih Miss Putri Kebaya bagi Tante Eli sama Rebecca, apa sih pentingnya melestarikan kebaya gitu ya? Kan jarang ya anak-anak muda sekarang untuk pakai kebaya, bahkan kerja pun jangan, sementara kebaya itu identik sama yang sudah lebih senior gitu ya. Nah mungkin Becca nyaman pakai kebaya, terus kenapa kok milih kebaya gitu ya? Sebenarnya kalau kebaya sih aku nyaman-nyaman aja, karena kebaya kan banyak ya. Ada yang kebaya buat pesta, ada yang kebaya buat sehari-hari, ada yang kebaya buat mungkin yang acara lebih formal. Jadi kayak tinggal kita milih aja mau kebaya mau pakai yang mana, karena udah banyak rasnya kan. Juga udah banyak budayanya, dari Bali ada, Jawa Barat ada, Batak pun ada gitu. Terus menurut aku sih kebaya mengapa penting kita melestarikan, karena kebanyakan kalau misalnya orang bule, turis ke Indonesia, mereka tuh seneng lihat budaya kita, karena kita budaya banyak banget kan. Tapi kita dengan orang Indonesia sendiri kayak, ayo udahlah kebaya apa sih, kayak maunya keluar negeri gitu. I feel like
orang selalu pengen apa yang mereka nggak punya kan. Luar negeri nggak punya, nggak terlalu punya banyak budaya seperti Indonesia gitu. Malah BK ya malah yang pengen malah kebaya yang ditonjolkan gitu ya. Kalau Tante Elis gimana? Emang diarahkan soal kebaya waktu itu gimana? Kebetulan kita memang suka fashion ya, dan Rebecca ini juga tipe orang yang lebih menghargai kayak fashion yang ketat. Kebaya itu kan bagus ya untuk menonjolkan lekuk-lekuk perempuan, tapi dalam segi yang sopan seperti itu. Dan gitu kebaya ini juga bisa kita banggakan sebagai baju custom tradisional Indonesia. Nah, menurut saya seharusnya kebaya itu harusnya diwajibkan. Kalau misalkan sekarang hari Jumat itu batik, bisa juga mungkin kebaya kayak dulu tuh. Saya kadang-kadang suka kangen kebaya ya, misalkan dulu kan anak kuliah tuh pakai kebaya, pakai sepeda. Gitu? Enggak, bukan zamannya kita ya. Aduh, aku belum setua itu deh. Ya waktu kita zaman Raden Saleh atau siapapun atau mungkin Ibu R.A. Kartini kan pakai kebaya terus gitu. Dan ini untuk informasi aja ya, ini kebaya ibu saya waktu tunangan dulu tahun 70. 70? Iya, masih ada kan? Masih simpan? Masih simpan, dikasih ya udah saya pakai aja gitu kan. Jadi itu bisa diwariskan. Menurut saya itu sesuatu ada heritage-nya. Oh iya benar. Aku bangga. Pokoknya batik ini kebaya juga ya. Cuman kita kan bisa mix and match lah ya. Kayak gini saya pakai celana ya. Nggak usah terlalu kaku pakai kain ya, kayak gitu. Kayak di era modern kan kebaya juga udah banyak yang bisa mix and match kayak sehari-hari ke mall gitu. Kayak bisa pakai jeans juga sih sebenarnya kan. Pakai celana pendek juga bisa. Maksudnya kayak nggak terlalu formal juga kelihatannya bisa untuk dipakai sehari-hari gitu. Waktu itu yang juara juga ya pas Putri Kebaya itu ya. Nah waktu itu yang pas kompetisi Putri Kebaya itu dari acara Sri Kandi. Nah Sri Kandi itu kayak mixed marriage orang Indonesia dengan orang luar negeri. Nah karena aku anak blasteran, terus ada beberapa anak blasteran yang lain, kita ikut kompetisi untuk mengangkat Putri Kebaya gitu. Terus kebetulan aku yang menang. Emang ada ketika melihat bakat itu ya, bakat BK untuk di pageant gitu, memang terus didukung? Ya terus didukung dan terus diarahkan, tapi semuanya terserah kepada yang melakukan ya, yang terbaik. Apa sih beratnya? Ada beratnya nggak sih? Atau senang semua sih? Pasti ada kan? Ada beratnya lah. Nggak senang semua. Hidup ini senang semua enak banget ya. Beratnya lebih ke kayaknya karena kalau di Indonesia untuk kompetisinya nasional aja. Tapi kalau untuk internasional nanti di Cina kan ada beberapa negara yang lain yang aku juga mungkin belum tahu, belum pernah ke sana. Aku juga belum tahu karakter-karakter negara mana yang seperti apa gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa menonjolkan diri kita dari Indonesia gitu. I feel like itu yang lumayan tantangan lah. Tantangan. Masih ada waktu ya untuk sampai bulan Agustus. 4 bulanan. 4 bulan. Nah terus kenapa milih tema Miss Tourism gitu ya? Kan masih banyak pageant-pageant lain gitu ya. Kenapa kok Miss Tourism? Kayaknya kan ada beberapa harus belajar banyak juga ya soal pariwisata, titik-titik mana destinasi wisata Indonesia yang terbaik. Dan menariknya nih, BK ini mewakili dari Jawa Barat gitu. Kenapa malah ke Jawa Barat gitu ya? Mungkin karena pernah tinggal di sini. Jadi kayak lebih sebenarnya aku nanti mau menonjolkan kayak provinsi-provinsi lain di Indonesia karena aku bukan cuma ngewakilin Jawa Barat ke internasional, tapi Indonesia. Tapi karena aku tinggal di sini, aku mau mengutamakan Jawa Barat untuk bisa ditonjolkan semua pariwisatanya. Nah, terus tadi kan menanyakan mengapa Miss Tourism World. Aku milih Miss Tourism World itu karena pageant itu biasanya tuh empowering women untuk keperempuanan ya. Itu biasanya kan udah banyak banget Miss World, Miss Universe, terus banyak lah, udah banyak banget gitu. Nah aku milih Miss Tourism World karena kita sebagai wanita-wanita dari beberapa negara bisa menjadi istilahnya something like brand ambassador pariwisata lah. Jadi kita juga bukan menonjolkan kecantikan, beauty and brain-nya aja, tapi juga bagaimana kita bisa menjadi benefit dari negara-negara kita sendiri. Apalagi Indonesia yang budayanya culture banget, terus pariwisatanya banyak banget gitu. Udah keliling beberapa daerah di Indonesia? Udah lumayan banyak sih. Aku waktu itu pernah, fun fact, aku suka motoran. Terus, kalau lihat videonya motoran pakai Royal Enfield. Coba motor cowok. Belajar motornya kapan sih? Aku belajar motor sama mami. Tomboy kayaknya. Iya. Kapan belajar diajarin motornya dulu? 5 SD.
5 SD, Naik- 5 SD, 5 SD. Motoran di mana di Jakarta di Gang-gang rumah lah. Depan-depan rumah kayak Indomaret, balik lagi gitu. apa motor apa dulu? Kalau dulu Matic. Vario. Vario. Nah, Vario. tapi aku belajar motor manualnya tuh pas SMA sama teman-teman. Belajar motor SMA. Karena mereka kan punya motor R15 kan. Terus Yang aku kopling, orangnya yang kopling. Nah, R15. tapi karena aku SMP kelas 2 udah bisa naik mobil manual, jadi udah ngerti maksudnya konsepnya kayak Konsepnya, gimana, ya. gigi 1 apa, gigi 2 apa gitu. Ya udah mereka tinggal kasih tahu kayak, oh ini koplingnya, ini giginya gitu, kayak oh mati sekali terus langsung bisa Langsung bisa. langsung kabur dari rumah. Oh gitu. Tahu nggak? Gitu. Mamanya tahu. Manggilnya apa kalau bahasa Denmark kalau ibu? Panggilnya Moa. 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 Moa dan Moa. Fa. Moa Ya. dan Fa. Oh, Fa, Fa ayah dan dulu, bapak. Pak. Oh. Moanya tahu nggak? Mamanya tahu nggak kalau ini mau motoran pakai motor gede waktu kelas 2 SMA? Tahu sih, tapi saya selalu bilang pokoknya selalu ikutin protokol seperti pakai helm, hati-hati, dan gitu pakai. Saya bilangnya pakai jaket kulit. Jadi kalaupun ada apa-apa, ya mudah-mudahan Nggak ada apa-apa, nggak kena ke sini ya. Ya, nggak kena langsung ke badan seperti itu. Nah, sekarang pakai motor. Sekarang kalau aku di rumah beli R15 juga yang kayak punya teman aku. Hmm. Karena kayak kalau motor kegedean juga kayak di Jakarta agak pegel Nggak nih ini ya, apa? Agak pegel nih, macet nih. Tapi nggak metik ya? Nggak metik. Nggak, yang Matic, ya. yang Matic juga ada sih. Tapi itu kayak biasa kalau buat kayak orang-orang di rumah. Kalau R15 itu biasa kalau aku sama teman-teman aku mau keliling, mau keluar. Mobil San misalnya Mori nggak gitu ada, San Mori pakai motor. Kemana perjalanan paling jauh? Atau Aku- yang paling menyenangkan gitu ya? Aku waktu itu pernah yang paling jauh tuh 3-4 jam itu di Garut ke pantai selatan, Sayang Hela kalau nggak salah Oh, namanya. sayang Sayang helang. Sayang Sayang Helang. helang. Oh, sayang helang. Sayang Helang. Ini sering touring-touring nih kayaknya. Sayang Helang. Nah di situ kayaknya 3-4 jaman, tapi itu bagus sih. Karena pegunungan kan. Iya. Terus dari gunung ke pantai, di situ kita camping lah istilahnya gitu. Bakar-bakaran, terus nanti pulang lagi. Tapi waktu itu aku belum punya motor. Pinjam. Jadi minjem motor temen, minjem motor ninja. Boncengan. Yang di belakang agak pegel nih. Tetap diusahakan. Motor cowok semua tuh. Kenapa senang motor? Senang motoran kenapa sih? Apa sih falsafah bagi BK? Kalau aku pemotoran teh? sih adrenalinnya sih. Seru gitu. Kayak, soalnya aku dari kecil kan orangnya lumayan aktif ya. Kayak maksudnya kalau kita ke pantai Bali juga sering main jet ski. Terus pas aku pulang ke Denmark main bungee jumping. Jadi kayak seru aja gitu. Tes hati, tes jantung. Adrenalin. Dan kalau nggak salah ride out of reality juga ya kalau Ride nggak out salah. of reality. Kenapa itu? Lebih ke kayak misalnya kalau orang kayak banyak pikiran apa kayak ya udah naik motor kan enak lah ya. Hidup segar, udara segar. Mamanya juga dulu mau motoran mungkin gitu. Iya. Jadi ketahuan. Nanti dulu di Bandung lama. Bandung dulu saya di NHI Bandung, Oh, Setiabudi NHI. ya. Oke. 3 tahun saya di sana. Motor-motoran juga, tapi nggak sampai ngebut-ngebutan. I'm sorry, jangan ditangkap saya. Tapi kan dulu kan karena kita juga belum ada gadget, belum ada ini, pasti Iya. kan kita lebih ke aktivitas ya. Motor. Iya, kemana Saya lari gitu. dulu, saya pelari maraton. Oh, Jadi, pelari maraton. tapi maraton yang 9,8, enggak yang 42,66. Itu tetap maraton ini. Tetap maraton. Udah dari dulu berarti udah senang. Udah seneng lari. Jadi suka lari di Gerlong, di Sarijadi, naik lagi ke Setiabudi. Oh, ya seputar situ ya. Jadi ya balik lagi memang kita seneng olahraga, seneng ini aktivitas Di alam di gitu ya. luar ya. Tapi bukan atlet ya saya. Hobi gitu ya. Hobi aja, ya. iya. Olahraga. Melihat BK sekarang sempat dibayangin sampai kayak gitu nggak? Tante BK dengan tumbuh sampai sekarang bisa ikut pageant ini dan lain beberapa terus prestasi seperti itu. Sebagai orang tua ya kita selalu mendukung dari belakang. Tapi saya juga selalu berdoa untuk Rebecca yang terbaik. Kalau anak sekarang ini memang kita bagusnya mendoakan saja dan ikut mengekskort dan untuk mendukung juga ya. Saya tidak terbayang sampai sekarang bagaimana BK, tapi yang pasti Tuhan punya rencana yang terbaik buat Rebecca. Dan itu semuanya pasti kendali Rebecca, kita mendukung aja dari kiri kanan samping belakang segala macam dengan tim seperti itu. Dan diberi kepercayaan kayak gitu gimana, Bek? Ya enak sih. Heeh. Kayak tapi orang tua selalu bilang kayak ya udah beli kebebasan mau karir di mana gitu. Aku mau bebas mau di mana tapi responsible aja. Maksudnya kayak kerjain benar-benar gitu.
mimpinya jadi apa, Bek? Maksudnya kan tadi mau kuliah nanti di Italia, ngambil apa nanti rencananya? Aku nanti di Italia ngambil fashion business. Oh, emang khusus emang di passionnya ke situ Karena ya? aku juga pas dari umur 13 tahun itu udah professional model kan. Jadi kayak kalau misalnya setelah sekolah atau weekend itu ada kerjaan model photoshoot, video shoot gitu, atau runway seperti fashion show. Itu aku sering ikutin. Nah terus kayak mulai menjiwai lah udah 6 tahunan sekarang. Jadi Dari kayak 13 tahun ya? Oh, 6 tahun. 2020. 2020. Pas COVID itu malah. Pas COVID mah? Iya, pas COVID. Terus gimana? COVID kan nggak bisa ada Ya, gitu? Atau photoshoot aja berarti? Photoshoot aja sih. Kalau photoshoot kan ada protokolnya, tes swab segala macam gitu. Beratnya apa? Berkiprah di dunia modeling kayak gitu ya kan? Mungkin membagi waktunya gimana tuh? Mungkin ini bagi tips juga bagi mereka-mereka yang pengen terjun ke dunia ini gitu ya? Tipsnya apa ya? Ya membagi waktu yang pas aja sih. Kayak kalau misalnya sekolah ya udah fokus sekolah. Terus kalau misalnya ada aktivitas setelah sekolah baru bisa seperti itu. Atau dulu sebenarnya aku pas sekolah tuh agak susah junjung pas di modeling. Karena kebanyakan modeling kan udah full time ya. Full time berarti kan maksudnya udah masuk ke dalam pekerjaan. Nah aku weekday dari Senin sampai Jumat kan sekolah gitu. Terus weekend ya paling mungkin photoshoot gitu kan. Itu sih yang paling susah. Tapi setelah itu aku pikir setelah aku lulus sekolah, kayaknya aku fokus dulu modeling, building karir. Nanti abis dari situ ya udah ngerantau ke Itali, coba yang internasional gitu. Kenapa milih Itali? Suka aja sih. Suka Itali. Itali itu menurut aku kayak Indonesia tapi versi Eropanya. Soalnya mereka di sana juga orangnya kayak nggak terlalu dingin, nggak terlalu individualistik kayak di negara aku ya. Karena kan di sana juga suasana tuh kayak Bandung juga, maksudnya nggak terlalu dingin tapi nggak terlalu panas. Jadi pas gitu. Terus mereka juga sehari-harinya juga udah fashion. Kayak orang-orang sana udah sehari-harinya udah ngejreng lah istilah. Pakai bajunya gitu. Dari cowok pun atau cewek. Oh udah ini ya, udah fashionista. Udah fashionista. Udah bawaan sehari-hari. Bawaannya juga memang kayak di sini ya orang-orang Italia ya ramah nih kalau kata Beka tadi. Ramah. Di Denmark nggak kayak di sini lah gitu ya. Iya. Terus ini kan maksudnya orang banyak ngobrol, sering nongkrong juga kan. Di Italia juga seperti itu. Kalau di Denmark kan nggak terlalu banyak ya karena suasana di sana juga dingin banget. Jadi orang pengennya mungkin mau pulang yang anget gitu. Kalau keluar juga lumayan mahal gitu kalau mau ke restoran dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke situ ya. Nanti kalau Beka di Itali, mamanya ikut di sana atau gimana? Enggak lah, mamanya mau di Cikoneng aja. Mau jadi petani. Harapan Tante Beka ke depan seperti apa sih? Harapannya tadi sebenarnya Beka udah ungkapkan ya bahwa apapun yang dia pilih adalah yang terbaik untuk dirinya. Anak sekarang jauh lebih tahu apa yang lebih baik untuk dirinya, tapi harus mempertanggungjawabkan apa yang dipilih sebagai profesionalismenya atau tujuan hidupnya atau jabatannya atau apapun itu. Tapi harapannya kalau misalkan kita memang betul-betul fokus di dunia modeling, or itu mungkin jadi seniman yang sejati seperti misalkan layar lebar atau misalkan apalah banyak lah sekarang kalau dunia entertaining ya seperti itu. Kalau memang mau mencari makan di dunia entertaining seperti itu. Aku udah bilang sama BK, semuanya kalau dikerjakan tidak setengah-setengah. Begitu maju nggak ada gigi mundur, saya bilang gitu. Ingat itu, gitu. Motor nggak ada gigi mundur, saya bilang gitu. Tapi harus lihat spion juga ya, lihat ke belakang. Sekali-sekali lah ya. Kalau udah maju ya, oke lihat ke belakang untuk aware aja gitu ya. Iya betul. Ada kekhawatiran sih, tentu kan dunia apa keartisan gitu, dunia modeling agak-agak gimana gitu ya. Ada kekhawatiran ke sana nggak sih? Atau percaya sama Rebecca? Kekhawatiran pasti ada, tapi kita harus percayakan, kita harus memberikan kepercayaan juga kepada Rebecca ya. Menurut saya, anak-anak saya juga sudah tidak mengecewakan saya. Jadi kepercayaan saya tetap dijaga dengan baik. Yang mudah-mudahan kedepannya tetap berlanjut seperti ini deal kita ya. Apa tuh dealnya? Dealnya adalah ya baik-baik ya semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita komitmenkan lah di keluarga seperti itu. Ada do and don't nggak biasanya pesan-pesan? Do and don't-nya apa ya? Do and don't. Ya, do and don't. Do-nya menurut saya... Jangan pulang malam-malam. Jam malamnya jam berapa gitu ya? Pulangnya pagi. Jadi nggak malam, oke pagi ya. Kalau soal ngomongin pulang ya, menurut saya nggak munafik juga ya. Karena bagi saya
Saya juga dulu suka juga keluar malam. Namanya masih anak muda. Tapi tahulah self control. Di mana-mana selalu kayak kita aja. Misalkan kita suka ini, tapi yang namanya kebanyakan atau kekurangan tidak baik. Jadi harus belajar untuk melihat yang tidak baik, tapi tetap bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu. Misalkan kita mau pergi malam-malam, ya kalau misalkan mau pulang jam 12 jam 1, ya mangga. Itu kan hari Sabtu. Jangan sampai Kamis Kliwon gitu. Menurut aku. Beka sendiri membatasi diri gimana? Pasti kan banyak godaan mungkin ya, banyak influence dari luar yang khawatirnya juga mempengaruhi. Membatasi diri sama pergaulan seperti itu, pernah nggak tergoda atau maksudnya ada kejadian yang mungkin suatu saat, mungkin waktu itu kalau tergoda bisa seperti ini loh, tapi akhirnya Beka bisa memilih saya nggak melakukan itu gitu. Pernah ada kayak gitu nggak? Sebenarnya aku kalau godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu sebenarnya banyak. Kayak kalau udah di depan muka sih sebenarnya banyak ya, dunia entertain kan namanya dunia ini. Tapi aku dari kecil maksudnya udah dididik kayak ya udah kalau udah tahu itu buruk di akhir ngapain nyoba gitu. Jadi aku juga kayak ya udahlah, aku juga orangnya nggak terlalu curigaan kayak pengen nyoba gitu. Apa gini rasanya, aku juga nggak yang kayak gitu. Jadi yang kayak ya udah kalau udah tahu itu buruk kayak ngapain juga dicoba gitu kan. Tapi ada orang mungkin yang anak muda yang masih kayak mau nyoba-nyoba kayak penasaran biasanya kan. Tapi aku udah kayak ya udah tahu endingnya buat apa juga gitu. Udah banyak contohnya yang kayak gitu. Udah banyak contohnya juga jadi buat apa juga gitu. Jadi yang kayak ya udah jaga-jaga aja. Kalau misalnya ada yang buruk ya mungkin nggak harus kita berantemin atau buat drama segala macam. Aku sih tipe orang yang kayak ya udah jaga jarak aja gitu. Kalau udah nggak cocok sama teman kayak ya udah nongkrong aja, tapi nggak usah yang mungkin terlalu deket, tapi yang curhat berlebihan gitu kan. Itu aja sih. Tadi kembali ke Miss Tourism. Sudah pernah jalan-jalan kemana aja di Indonesia? Di Indonesia udah lumayan banyak sih, soalnya kita keluarga sering jalan-jalan naik mobil, kayak ke Bali sering bawa mobil gitu kan. Oh, pakai kendaraan pribadi sendiri ya? Iya. Beka Jakarta Bali sering sendiri. Saya tidur samping gitu loh. Tidur, bokap tidur di belakang, aku yang bawa. Biasanya kan mami bawa mobilnya siang kan. Aku biasanya tidurnya siang gitu. Terus aku kalau malam atau subuh kan paling melek lah ya. Jadi aku pas malamnya, terus mami mungkin pas siangnya gitu. Jadi ganti-gantian. Berarti kalau perjalanan gitu nggak langsung, berarti mampir-mampir dulu di kota mana tinggal nginep dulu kadang, itu langsung. Kadang mampir, kadang nggak. Buat makan aja. Kita buat makan aja. Stut terus sampai Banyuwangi. Tapi jarang sih berhenti-berhenti. Paling kalau mau ke Pertamina atau misalnya mau ke toilet. Ya, itu aja ya. Ke arah Sumatera, tempat kampung halamannya Mama? Kebetulan belum. Tapi mungkin kebetulan gini, saya bilang gini, suami saya punya cita-cita dulu sebelum menikah sama saya gitu. Kita mau bawa mobil dari Jakarta ke Denmark. Kayaknya mungkin itu aja daripada ke Sumatera udah nanti nggak mungkin ya. The next berikutnya Jakarta Copenhagen. Tapi kalau nggak ada ini ya, nggak ada halangan. Oh, ada rencana gitu ya? Iya, kayaknya seru aja ya. Jakarta ke Copenhagen, Denmark gitu. Itu pernah dilakukan sama salah satu foreigner juga, tapi dia pakai tuk-tuk. Kalau saya bilang wah itu mah bisa encok. Encok ini pakai ini. Bawa tukang pijit dulu itu. Tapi belum, kita ke Jakarta Sumatera belum pakai mobil, tapi menuju sana. Gitu, ya. Kita biasanya ke timur sih, Bali, Lombok, udah sering. Aku ke Labuan Bajo juga udah pernah. Terus dulu pas tur sekolah ke Kalimantan. Terus sama teman-teman ke Batu Karas pada surfing. Sana kan biasa banyak orang bule karena surfing kan. Terus lokal banget, nggak terlalu mainstream lah seperti Bali gitu. Terus kemana lagi sih? Jepara beli kayu. Udah sering ke Kudus, ke Kudus. Karena naik mobil sih, jadi kan berhenti kan. Kalau naik pesawat, kalau naik pesawat kan satu destinasi. Udah langsung. Tapi kalau naik mobil kan, apa nih yang seru ya udah berhenti. Mampir dulu, makan dulu, gitu, lihat-lihat dulu. Ternyata Jepara banyak kayunya gitu. Apa yang dilihat dari pengalaman itu ya bagi Beka? Mungkin apakah itu yang juga memicu akhirnya Beka, saya kayaknya enak nih kok, maksudnya bukan enak. Saya memilih untuk masuk di Miss Tourism. Tapi kenapa langsung di internasional, nggak ikut yang Putri Pariwisata dulu? Nah, yang di nasionalnya tuh Miss Nusantara. Miss Nusantara. Jadi Miss Nusantara itu pemenang-pemenangnya itu dikirim ke beberapa yang lain. Kayak aku Miss Tourism, ada yang lain ke Miss Aura. Jadi sesuai karakter gitu, sesuai tujuan mereka lah. Misalnya mereka kan udah sering lihat aku jalan-jalan, terus yang
lihat aku orang blasteran, Iya. jadi kayak mungkin pas nih untuk ke Miss Tourism World. Oh, Gitu. memang sana ya, memang hobinya juga jalan-jalan, Iya, Iya. touring pakai motoran. Betul. gitu. Pas. Iya, mungkin ada yang mau disampaikan nih ke Sobat PR ya, dukungannya seperti apa kayak gitu. Ya mungkin nanti aku pada bulan Agustus bakal pergi ke Cina selama 3 mingguan. Aku mohon dukungannya nanti kalian untuk kita bisa support Indonesia, terutama Jawa Barat. Nanti kalian bisa follow IG aku aja di Rebecca Albeck. Nanti di semua kegiatan-kegiatan aku bakal ada di situ. Jadi kalian bisa ngikutin satu persatu. Gitu menarik. aja. Kalau Jawa Barat tadi saya jadi balik lagi nggak apa-apa sih ya, Nggak ya, apa-apa. budaya apa yang mau ditonjolkan nanti kalau di pas Miss World nanti? Kayak Kira-kira. kalau Jawa Barat kan banyak ya. Mm-mm. Maksudnya Jawa Barat itu pariwisatanya tuh yang kita istilahnya bukan terlupakan tapi kurang ditonjolkan tuh banyak. Nah, Iya. aku pengen menonjolkan ke situ kayak Kawah Putih, Mm. terus ada Grand Canyon juga Iya, iya. gitu. Kalau di Jawa Barat kan kita taunya Gedung Sate mungkin, Tangkupan Perahu gitu Iya, kan. yang Itu maksudnya umum ya. umum-umum. Iya. Nah, aku pengen lihat yang lebih lokal lagi Oh, ya, gitu. kayak yang di di Sukabumi itu apa? Yang Geopark tuh ya? Geopark ya. Heeh, Nah, Geopark aku belum tuh ya. ke sana, aku juga Oh. mau ke sana. Touring deh pakai itu kayaknya. Pakai ya. motor. Iya. Kayak Pengen coba. jalan-jalan. Geopark Cilet tuh sempat dulu beberapa gubernur yang ke belakang sempat ramai itu, tapi sekarang seperti terlupakan tuh Geopark Cilet tuh. Jadi Mungkin kita kalau mau nanti promosiin lagi. di provinsi sama BK, mudah-mudahan jadi terkenal lagi sih ya gitu, Amin, jalur amin, selatan, termasuk daerah-daerah lain. Kalau di Indonesia pengen kemana yang cita-cita harus kayaknya saya penasaran deh pengen ke daerah sini. Aku sih sebenarnya kayak 3 ya. Sumatera, kampung halaman, terus ke Papua, pengen banget ke Papua. Terus mungkin ke Flores. Flores. Oh, NTT sana ya. Karena kayak menurut aku menarik aja gitu. Terus sekarang kan NTT maksudnya lagu-lagunya lagi nge-booming. Iya, betul. Terus lagi pada viral lah istilahnya gitu, kayak seru nih ke Papua nih gitu. Kalau pacaran udah boleh belum Tante? Atau udah punya mungkin? Idealnya sih belum, karena belum kuliah ya menurut aku. Oh, aturannya rasanya- setelah kuliah boleh pacaran. Bagusnya gitu biar nggak konsennya tidak terbagi. Tuh, jadi yang ngantri sabar dulu ya nunggu kuliah ya. Udah banyak yang ngantri. Kirim dulu kayaknya. CV-nya ke Mami. Papanya gimana? Setuju-setuju aja? Kalau Fa ya, Fa. Fa. Kalau Fa-nya karena memang orang Eropa ya biasanya sih oke-oke aja. Tapi kalau misalkan kalau serius menjenjang lebih serius kayaknya enggak juga sih, sama juga dengan saya juga. Karena kita kan perlu juga akademik ya. Bagaimana selesaikan dulu kuliahnya, dan gitu cari pekerjaan itu diparalelin boleh. Tapi kalau misalkan ke ini enggak ideal lah kayaknya. Takut fokus nggak kebagi gitu. Oh, tetap akademi penting ya? Menurut saya akademi penting, ya. Jadi utama dulu kuliah dulu beres, baru kalau mau ngejar karir itu mengikuti mungkin ya. Iya. Apalagi tadi kan fashion business, jadi mungkin masih relate sama. Iya. Betul. kehidupan Jadi ya. bisa paralel gitu kan. Oh. Sambil menyelam minum air. Udah ada tawaran untuk main film nggak? Udah sih beberapa, udah sering casting juga, terus beberapa tawaran. Jadi sekarang lagi ada project-project yang masih kita nantikan. Oh, menarik. Seperti itu. Bocorannya ada di mana nanti? Nanti lihat aja lo di IG. Atau bocorannya telepon maminya. Oh enggak. Ini ada di Netflix deh kemarin. Mungkin. Iya. Iya. Tante ada yang mau disampaikan? Saya akan menyampaikan untuk kaula muda supaya tetap semangat, selalu semangat, gapai cita-cita yang tinggi. Kita hidup ini perlu punya cita-cita dan perlu punya impian. Impian kita harus lebih besar daripada yang bisa kita tuju. Dan selalu sertakan Tuhan untuk semua cita-cita yang kita impikan itu. Oke? Seperti itu. Beka, melihat Mama, sosoknya gimana sih? Gimana apanya nih? Dari mananya dulu nih? Penuh Saya perlu keluarga. Dua kata untuk Mama. Apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya 2 kata doang nih. 2 kata. Maunya berapa? Tiga. Sosok Mama di mata Beka. Tiga kata. Bahasa Inggris boleh nggak? Boleh. Oke. Yang satu courageous, kedua brave, ketiga confident. Oh, dalam bahasa Sunda apa? Translate sendiri lah. Tante melihat Beka
3 kata juga biar adil. Oke. Menurut saya BK orangnya calm, tenang. Oh tuh, kok diketawain? Iya, emang tenang sih. Sangkin tenangnya, dia pernah ada yang ditanyain, BK coba tolong acting marah. Kamu kalau marah gimana? Aku diam. Wah, nanti nggak bisa gitu. Kedua, Rebecca orangnya punctual, tepat waktu. Kalau janji bagi dia, maksudnya dia jadi cukup bagus ya untuk kerja sama seperti itu. Karena penting di dunia apalagi di dunia fashion gitu ya kan. Iya, jadi nggak biasa kan anak-anak kalau misalkan kayak di modeling juga kan itu disiplin, jadi masuk ke disiplin karena dia tepat waktu, karena dia harus disiplin. Dan itu ketiga menurut saya Rebecca sangat kindness, maksudnya sangat betul-betul ramah dan dari semua kalangan mau ditemenin. Jadi star syndrome-nya saya bilang, BK kamu pun bisa misalkan setinggi langit apapun, tapi masih ingat kamu itu bukan siapa-siapa. Kita harus dibiasain untuk selalu merangkul semua orang dari segala kalangan. Mungkin aktif juga nanti di dunia sosial mungkin ya. Udah sering aktif karena saya suka perkenalkan, karena memang saya terlalu ramah ya, semua saya urusin gitu. Jadi mungkin itu juga saya juga punya parenting seperti leading by example. Leading by example. Ya, bagi saya seperti tadi kan Rebecca bilang, oh godaan sih banyak sih Bapak begini-begini. Saya bilang sama Rebecca, saya nggak pernah banyak ngomong, tapi ngasih contoh. Ya, ngasih contoh seperti mungkin ya, saya nggak bilang ini tidak baik ya, misalkan tidak merokok, saya tidak merokok, saya tidak minum atau bagaimana gitu kan ya. Jadi yang menurut saya itu aja, tidak perlu dibilangin kamu nggak boleh gini, kamu gini ya. Leading by example. Kalau anak muda dibilang nggak boleh malah pengen gitu kan. Gitu, jadi kayak seperti itu. Nah, mungkin ada sebagai nanti Miss Tourism World, ini kan mewakili Indonesia, mungkin ada harapan bagaimana pariwisata di Indonesia biar makin maju gitu. Jadi kita nggak hanya, orang luar tuh nggak hanya Bali aja, atau Jogja aja, atau mana gitu ya, tapi ternyata kan Indonesia punya banyak potensi wisata gitu. Mungkin ada harapan seperti apa sih yang promote yang bagus untuk Indonesia ke depan? Sebenarnya Indonesia udah bagus dari kebudayaannya, dari culture-nya, dari pariwisatanya pun sebenarnya udah banyak. Tapi mungkin yang kita ketahui hanya dari lokal dan domestik aja. Orang luar negeri belum tentu mengenal seperti Jawa Barat, Gedung Sate, Tangkuban Perahu. Itu kan kebanyakan mungkin kalau mereka udah teman-temannya orang Indonesia, oh kita ke Jawa Barat yuk. Tapi kalau misalnya kita lihat-lihat dari internet, biasanya cuma Bali, Jogja, seperti itu kan. Nah, di pariwisata juga potensi ekonominya juga gede banget. Karena kita kan budaya banyak banget ya. Tempat-tempatnya juga banyak banget. Mau kita juga dari religi pun banyak banget. Dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan banyak lah misalnya lokal-lokal gitu. Jadi, menurut aku kita sebagai warga Indonesia, kita tonjolkan aja apa yang kita bisa dari pariwisata lokal. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi budaya juga ya. Dia aja mau pakai kebaya, hal yang ini, hal kecil yang sebenarnya identik dengan Indonesia, dengan tradisinya. Dan mudah-mudahan itu juga bisa memicu generasi muda lainnya untuk mau menggunakan bangga pada budaya tradisionalnya, bangga pada pariwisatanya, dan menaikkan juga potensi-potensi ekonomi di wisata-wisata di daerah ya. Betul. Jadi nanti bisa dipromot nih, kalau ada teman-teman yang di daerah punya tempat wisata yang menarik, kayaknya bisa dicolek ke BK nih, diundang ke sini dong, main ke sini dong, sekalian BK juga bisa keliling Indonesia deh ya. Betul. Terima kasih banyak Tante Elis. Terima kasih. Hatur nuhun. Tonton terus Ngobrol PR, dan jangan lupa dukung BK ya. Oke, kita ngobrol di PR.